Pada awal episode 1, terdengar sebuah rekaman suara yang berisi permintaan tolong seseorang kepada Oh Hyun agar tidak menyebarkan video miliknya. Dalam rekaman tersebut, Oh Hyun mengatakan bahwa sebenarnya ia juga memiliki keinginan untuk menghancurkan Diamond Six. Tak lama kemudian, Hae-in menemukan Oh Hyun sudah tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Hae-in tampak sangat ketakutan dan kebingungan harus berbuat apa. Saat polisi tiba di tempat kejadian perkara, Hae-in hanya bisa terduduk seperti orang linglung. Keesokan harinya, nama Oh Hyun dicopot dari keanggotaan Black Lab. Sebagai informasi, Black Lab adalah kelompok rahasia elit yang berada di balik kekuasaan Cheongdam International High School. Kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang dapat menempati posisi puncak di sekolah, siapa yang akan dikucilkan, serta diduga terlibat dalam berbagai insiden gelap dan misterius, termasuk kasus kematian para siswa. Sementara itu, para petinggi sekolah mengadakan rapat darurat di SMA Cheongdam untuk membahas insiden yang menimpa Oh Hyun. Di tengah berlangsungnya pelajaran di kelas, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata yang datang adalah pihak kepolisian yang sedang mencari Hae-in. Hae-in dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penemuan Oh Hyun malam sebelumnya. Karena Hae-in berada di lokasi kejadian. Tak lama setelah itu, mulai beredar rumor di kalangan siswa bahwa Hae-in adalah pelaku yang menyebabkan kematian Oh Hyun. Rumor tersebut diperkuat dengan kabar bahwa Oh Hyun memiliki sebuah video yang mempermalukan dirinya. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, mereka mengungkapkan bahwa panggilan terakhir di ponsel Oh Hyun adalah dengan Hae-in. Polisi pun mempertanyakan alasan Hae-in berada di sekolah pada malam hari. Namun, sebelum sempat menjawab, Hae-in kembali dicecar dengan berbagai pertanyaan lain. Ini membuatnya kewalahan, karena hanya Hae-in yang berada di tempat kejadian perkara. Dia pun dicurigai sebagai pelaku utama. Meski demikian, Hae-in bersikeras menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku. Di ruangan tempat berkumpulnya para anggota Diamond Six, Yul-hee menyampaikan bahwa banyak siswa di kelas yang menuduh Hae-in yang telah mendorong Oh Hyun. Yena kemudian berkata kepada Yul-hee bahwa terkadang ia merasa ingin menyakiti seseorang. Yul-hee yang sedang mengoleskan cat kuku pun tampak terkejut mendengarnya. Yena kemudian bertanya apakah Yul-hee pernah merasakan hal serupa. Namun, Yul-hee menjawab dengan tegas bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Sementara itu, di ruang direktur SMA Cheongdam, terjadi ketegangan. Sang direktur marah kepada asistennya karena terdapat kesalahan penulisan nama dan langsung memerintahkan untuk memperbaiki penulisan nama. So Hee-soo, ia juga menanyakan perkembangan kasus Oh Hyun dan pihak sekolah menyampaikan bahwa keluarga Oh Hyun meyakini bahwa ia meninggal karena bunuh diri dan tidak ingin memperpanjang kasus tersebut. Hae-in pun diminta untuk memberikan pernyataan di hadapan kepolisian bahwa ia tidak melihat apapun saat kejadian. Fakta bahwa Hae-in telah menjadi saksi dalam 2 kasus kematian siswa di SMA Cheongdam semakin memperkuat kecurigaan terhadap dirinya dalam kasus Oh Hyun. Hae-in menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Oh Hyun. Namun, pihak kepolisian memintanya untuk memberikan keterangan bahwa ia tidak melihat apapun saat kejadian. Yang mengejutkan, ini adalah kali kedua Hae-in menjadi saksi dalam kasus kematian siswa di SMA Cheongdam, yang kemudian memperkuat dugaan keterlibatannya dalam insiden Oh Hyun. Di rumah, ayah Hae-in tampak sangat khawatir. Ia berusaha mencari pengacara terbaik untuk membela putrinya, bahkan sampai rela menjaminkan rumah demi membiayai jasa hukum tersebut. Ayahnya menegaskan bahwa ia melakukan semua itu demi masa depan. Hae-in mendengar hal itu. Hae-in tampak sedih dan terharu. Namun, penderitaan Hae-in tak berhenti di situ. Di sekolah, ia mulai menjadi korban perundungan dari teman-teman sekelasnya. Mereka menertawakannya. Dan ketika Hae-in membuka bukunya, ia menemukan serangga yang sengaja diselipkan di antara halaman. Salah satu temannya bahkan dengan kejam menggoreskan pulpen ke leher Hae-in, menyebabkan rasa sakit yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Perundungan terus berlanjut. Hae-in didorong dari belakang hingga terjatuh
dan ponselnya diinjak hingga rusak. Dalam keadaan penuh amarah dan frustrasi, Hai-in bertanya, "Sejak kapan kalian peduli dengan Oh Shun?" Ia menegaskan bahwa hasil penyelidikan dari kepolisian belum keluar, dan apabila dirinya terbukti tidak bersalah, ia tidak akan memaafkan perlakuan mereka. Ia menyebut mereka seperti anak-anak orang kaya yang tidak memiliki rasa bersalah. Perkataan tersebut memicu kemarahan Byoso. Ia langsung mengejar Hai-in, dibantu oleh teman-teman lainnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Hai-in berlari keluar dari sekolah dan mencoba mengunci pintu dengan menyangganya menggunakan sapu. Namun, dari sisi lain, antek-antek Byoso juga mengejarnya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba seseorang datang dan menyuruh Hai-in untuk naik ke motornya. Tanpa banyak pilihan, Hai-in langsung naik dan mereka pun kabur dari lokasi. Saat dalam perjalanan, Hai-in bertanya, "Kamu siapa? Kenapa pakai seragam Lee So-mang?" Pemuda itu menjawab dengan santai, "Kenapa baru tanya sekarang?" Sambil membuka helmnya, ia mengaku sebagai adik dari Lee So-mang. Ia menyebut Hai-in sebagai gadis lintah rakus. Karena sudah banyak mendengar tentang reputasinya, Hai-in tidak terima disebut demikian dan memintanya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Mereka kemudian berhenti di sebuah kafe dan mulai berbincang. Hai-in mengungkapkan kecemasannya karena tidak bisa menghubungi So-mang sejak ia disebut-sebut bersekolah di luar negeri. Namun, adik So-mang justru mengungkapkan fakta bahwa kakaknya sebenarnya tidak bersekolah di luar negeri, melainkan dikeluarkan dari sekolah. Hai-in pun menyimpulkan bahwa mungkin selera motor mereka berbeda, bukan tipe moge, motor gede. Ia juga meminta maaf karena telah memukul pemuda itu sebelumnya. Namun, pemuda tersebut justru berlagak manja dan mencari perhatian. Sementara itu, kembali ke markas Diamond Seed, Yena menerima panggilan dari ayahnya. Ia diminta datang ke ruangannya dan duduk. Yena berada di sana. Ia terpaku pada buket bunga yang ada di meja milik ayahnya. Saat itu, ayah Yena menasihatinya untuk tetap bersikap tenang jika nanti muncul artikel mengenai perceraian orang tuanya. Namun, Yena menolak kenyataan itu. Ia meminta agar orang tuanya tidak bercerai, lalu menyalahkan sang ayah karena lebih memilih wanita lain yang merupakan guru kontrak di sekolahnya. Yena menyebut bahwa perbuatan ayahnya itulah yang menyebabkan ibunya depresi dan kecanduan alkohol. Sang ayah menanggapi dengan mengatakan bahwa sikap Yena yang emosional mencerminkan sifat ibunya. Yena membalas bahwa ia juga mewarisi sifat sang ayah. Situasi semakin memanas ketika sang ayah membela selingkuhannya dan menyatakan akan mengakui serta membesarkan anak yang sedang dikandung wanita tersebut. Mendengar hal itu, Yena marah dan membuang buket bunga yang tadi menarik perhatiannya. Sang ayah pun ikut marah. Malam harinya, ketika Hai-in hendak pulang, ia secara tidak sengaja melihat Yena berdiri sendirian di tengah jalan dengan ekspresi kebingungan. Hai-in segera menolong dan menariknya ke pinggir jalan demi keselamatan. Yena mengaku bahwa ibunya tidak menjawab panggilan teleponnya. Hai-in kemudian memesan taksi untuk mereka. Di dalam taksi, radio menyala dan menyiarkan berita tentang perceraian orang tua. Yena merasa tak nyaman. Hai-in meminta sopir untuk mematikan radio tersebut. Setibanya di rumah sakit, Yena langsung bergegas masuk menuju ruang perawatan intensif. Di sana, ibunya terlihat sangat terpuruk dalam kondisi depresi. Yena bertanya, mengapa ibunya menyetujui perceraian? Sang ibu menjawab bahwa tidak ada gunanya mempertahankan pernikahan. Seperti itu, dia pun seorang perempuan pekerja keras. Ibunya juga mengingatkan Yena agar tidak merebut apapun yang memang bukan haknya. Ia mengatakan bahwa Yena adalah satu-satunya ahli waris ayahnya. Setelah itu, Yena memutuskan untuk pulang. Ternyata, Hai-in masih menunggunya di luar. Mungkin berharap untuk setidaknya diberi uang taksi. Karena sebelumnya, Yena langsung pergi begitu saja. Namun, ayah Yena datang menjemput. Karena gengsi di hadapan Hai-in, Yena memilih ikut naik mobil ayahnya. Hai-in pun ditinggalkan begitu saja. Di ruang Diamond Six, Yulhe menunjukkan artikel tentang ibu Yena yang dikabarkan dirawat di rumah sakit jiwa. Yena membalas dengan mengatakan bahwa itu hanyalah rumor tak berdasar. Yulhe lalu mengingatkan bahwa
Yena juga pernah menyebarkan rumor sampah tentang Wujin yang sering terlihat bersama perempuan. Kalimat itu terdengar seperti sebuah ancaman terselubung dari Yulhe kepada Yena. Yena pun membalas bahwa dia tahu siapa yang sebenarnya mendorong Hai-in waktu itu. Mendengar itu, Yulhe tampak sangat terkejut. Sementara itu, Hai-in sedang berada di kelas ketika mendapat kabar bahwa ayahnya sedang berada di ruang guru berlutut di hadapan orang tua. Salah satu siswa bernama Biosok yang sebelumnya sempat membuli Hai-in. Hai-in segera menyusul dan memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan hal itu. Tetapi sang ayah bersikeras. Ia merasa bahwa demi masa depan, Hai-in lebih baik menuruti kemauan para orang tua berpengaruh itu. Guru Hai-in juga mengingatkan bahwa mereka tidak punya kekuatan apapun jika menentang para orang tua yang berkuasa di sekolah tersebut. Hai-in dipaksa untuk tetap tunduk pada tekanan itu demi bisa terus bersekolah. Ternyata, Yena juga ada di sana. Namun, dia hanya diam dan memperhatikan. Padahal, sebagai ratu dari kelompok Diamond Six, Yena seharusnya punya kekuatan untuk melindungi. Namun begitu, Yena sedang dalam tekanan berat akibat masalah keluarganya. Ia khawatir jika menunjukkan pembelaan kepada Hai-in yang dipandang rendah oleh siswa lain, hal itu akan merusak citranya di mata teman-teman dan mengancam posisinya sebagai ratu.